cari-cari solusi, cari-cari apa ya, pokoknya cari-cari apa aja gitu yang bersangkutan atau berkaitan dengan asam lambung ya teman-teman. Itu sepengalaman saya dulu kayak gitu teman-teman. Jadi dulu waktu saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu, jangankan dari ini ya, dan jangankan dari penyakit, dari sensasi gitu, dari makanan aja dulu saya searching ya di Google, dan ternyata setelah saya googling scroll Google, akhirnya saya menemukan artikel-artikel yang membuat saya panik ya teman-teman, membuat saya malah makin terpuruk, malah makin cemas, malah makin menderita ya teman-teman. Memang sih tidak semua artikel menjerumuskan kita ke hal yang lebih parah lagi ya. Memang tidak semua kayak gitu, tapi kebanyakan artikel yang membuat kita takut ya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu kan pasti selalu penasaran ya teman-teman. Lalu kita klik, lalu baca-baca, itu beritanya bikin artikelnya itu bikin kita takut ya. Ujung-ujungnya apa sih, bawa di ujung-ujungnya itu, di ujung artikelnya itu akhirnya jualan obat ya kan gitu teman-teman. Akhirnya saya pernah terperangkap di situ ya teman-teman. Saya beli obat habis berapa botol gitu kan, habis sekian kan duitnya. Akhirnya tidak apa ya, akhirnya tidak memberikan kesembuhan yang signifikan bagi saya gitu teman-teman. Akhirnya cuman ngabisin duit doang, tapi sembuh enggak gitu kan. Sedangkan dari obatnya itu, dari herbalnya kita sudah habis beberapa botol, dari uangnya juga sudah habis beberapa rupiah ya teman-teman. Itu tapi kesembuhannya apa ya, tidak signifikan bagi diri saya. Itu sepengalaman saya teman-teman. Jadi saran saya sih buat teman-teman ya, hindari googling ya teman-teman. Hindari googling dulu ya teman-teman, dan masuk ke grup-grup yang nggak jelas ya teman-teman. Misalkan di FB kan kadang-kadang ada grup ya, grup asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Saya pernah ya, pengalaman saya dulu, saya pernah gabung di grup tersebut, dan yang saya dapat itu bukan apa ya, bukan pencerahan ataupun solusi ya, bukan pencerahan ataupun bukan solusi untuk penyakit saya. Waktu itu dulu saya malah membuat saya terpuruk, membuat saya lebih terpuruk, dan membuat saya lebih menderita ya, karena di situ bukan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung saja yang masuk grup di situ ya teman-teman. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan yang mereka infokan, yang mereka tuliskan di situ ya teman-teman. Kebanyakan jualan obat, akhirnya cuma menakut-nakuti, lalu jualan obat ya teman-teman. Saya juga pernah terjebak di situ teman-teman, pembelian obat ya teman-teman, ataupun pembelian herbal saya pernah, tapi saya tidak ingin membahas lebih jauh ya teman-teman. Saya pernah di situ, intinya saya pernah terjebak di situ ya. Jadi buat teman-teman, hindari, jangan terlalu percaya ataupun ya, tapi mudah percaya ya. Bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu mudah sekali percaya dengan info-info yang belum tentu jelas, belum tentu benar kebenarannya ya teman-teman. Nah, tapi menurut saran saya sih hindari ya seperti itu ya teman-teman. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis itu sebetulnya ya teman-teman tidak perlu obat, tidak perlu herbal ya teman-teman. Jadi teman-teman itu tinggal memakai metode aja teman-teman. Metodenya apa mas? Jadi metodenya kayak gini. Yang pertama teman-teman itu untuk asam lambung, GERD, untuk asam lambung dan GERD-nya itu teman-teman itu tinggal jaga pola makan aja teman-teman. Memperbaiki pola hidup kita ya, memperbaiki pola makan, memperbaiki pola pikir, memperbaiki pola hidup. Itu untuk asam lambungnya ya teman-teman. Dan untuk anxiety dan psikomatisnya teman-teman itu tinggal jalankan metodenya. Metodenya apa? Metodenya itu cukup berpikir normal seperti orang-orang normal lainnya ya teman-teman. Itu harus berpikir normal. Dan kedua itu metode yang kedua itu teman-teman itu cukup jalan-jalan ya teman-teman. Cari hiburan
yang buat bisa teman-teman bahagia, mencari kesenangan.